Ya, kita mulai ya Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, sesuai permintaan hari ini kita bahas tentang PPH ya, postpartum hemorrhage, atau bahasa Indonesianya perdarahan pasca persalinan atau 3P PPP ya. Tapi lebih enak bilangnya PPH sih. Oke, kita lihat definisinya dulu. Secara tradisional, dia dibilang sebagai kehilangan darah pada persalinan yang pervaginam di atas 500 mili. Tapi pada SC, toleransi perdarahan lebih tinggi. Jadi 500 mili itu masih belum termasuk perdarahan. Kalau di SC, dia 2 kali lipatnya, di atas 1000 mili ya, atau 1 liter darah. Kalau fungsionalnya, kehilangan darah yang potensial mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik. Nah, ketidakstabilan hemodinamik itu apa? Artinya ini akan menyebabkan nadi meningkat atau nadi menurun dari normal kalau udah dikompensasi. Begitu juga dengan tekanan darah yang pada akhirnya bisa jadi turun drastis menyebabkan shock. Menyebabkan gangguan perfusi ke organ-organ tubuh, baik ke otak, ke jantung, ke paru, ke ginjal, dan seterusnya. Ya, tapi kan belum masuk emergensi, tapi minimal tahu dulu bahwa hemodinamik itu dilihat terutama daripada tekanan darah dan nadinya. Oke, ini sering ditanya nih yang gini-gini nih. Ya. Oke, etiologi. Hmm, tunggu. Ini yang late ya. Tunggu, kita ambil yang early dulu ya. Kebalik deh kayaknya. Loh, ini late juga. Oh ya, oke deh. Nah, jadi penyebabnya itu eh, bermacam-macam, tapi atonia UTR ini bisa 70-80% dari keseluruhan ya, yang menyebabkan PPH. Kemudian ada laserasi vagina, ada retensio atau seluruh plasenta, ada kelainan darah, dan seterusnya. Kalau nggak salah ini tuh ada rumusnya itu 4T ya. 4T itu ada tonus, kemudian ada tisu, kemudian ada apa lagi ya, lupa kok. 4T. Tonus itu yang termasuk adalah atonia ini ya, atonia. Oh, trauma, 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 tisu, kemudian kelainan darah ya, trombin apa. Tonus itu artinya atonia uteri. Atonia uteri itu adalah ketidakmampuan daripada si uterus untuk bisa kontraksi dan mempertahankan perdarahan agar tidak terjadi. Kemarin kan kita udah cerita arteri spiralnya itu mesti ditutup ya, menggunakan kontraksi daripada uterusnya itu sendiri. Makanya uterusnya harus keras. Kemudian ini trauma ya ceritanya. Ini yang trauma bukan yang tonus. Trauma artinya ada luka. Lukanya bisa berbentuk robek. Robek di sepanjang jalan lahir. Contohnya apa? Pada vagina bisa, pada serviksnya bisa, pada perineumnya atau ini ya spasi atau jarak di antara eh, ostium vagina dengan anus itu juga bisa. Jadi sepanjang jalan lahir mana yang ada robek itu disebut dengan sebagai suatu laserasi. Oke, yang ketiga adalah tisu yang tadi luka ya. Kalau tisu artinya ada jaringan yang tinggal. Jaringan yang tinggal ini apa? Bisa plasenta, bisa kotiledon, bisa selaput plasenta. Nah, kenapa gitu? Karena apa-apa yang menyisa di dalam itu bisa mengganggu proses
kontraksi daripada uterus tadi. Jadi dia bisa menyebabkan atonia uteri yang sekunder ya. Maka daripada itu pada kala tiga ini udah mesti lahir semua ya. Dan kita juga harus menghitung dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian kelainan darah. Nah, ini masuknya ke trombin. Ini jarang banget, mungkin 1 sampai 2% aja dari keseluruhan eh, PPH. Nah, trombin ini maksudnya gimana? Misalnya pasiennya itu ada hemofilia, bisa hemofilia ABC, terserah yang mana aja bisa. Kemudian pasien-pasien yang ini eh, yang punya kelainan kelainan perdarahan seperti di IC dan seterusnya ya. Nah, tapi di luar daripada itu bisa terjadi juga inversio uteri ya. Inversio uteri itu artinya rahimnya kebalik. Rahim itu kan bentuknya gini, dengan serviksnya yang di bagian bawah gitu kan. Nah, ketika dia kebalik bisa aja jadinya seperti ini ya. Gini. Agak susah gambarnya. Tapi Tasya paham lah. Hmm, kebalik dia kayak gini. Gara-gara ngedendnya terlalu kuat ya. Kemudian ruptur uteri udah jelas ya. Ruptur uteri artinya uterusnya yang robek, bukan apa namanya itu? Bukan jalur lahirnya. Jadi dia ada anak bayi di dalam, harusnya lahirnya itu ke bawah, dia malah lahir ke atas. Nah, itu bisa ya. Atau ruptur serviks sama sama dengan yang trauma di atas tadi ya, yang laserasi. Oke, sebelum kita lanjut dari istilah-istilah ini ada yang belum dipahami mungkin Tasya? Nggak ada, Bang. Oke, bisa semua ya. Oke, tata laksana. Kok udah tata laksana aja, diagnosisnya kapan? Nah, ini diagnosis. Oke, oke. Nah, jadi tata laksana pada dasarnya kita harus melakukan yang namanya, ini kan jenisnya adalah trauma ya. Kan itu eh, bukan trauma, emergensi. Jadi kita lakukan penata laksanaan yang khusus emergensi. Kalau udah cerita tentang emergensi, maka kita harus melakukan yang namanya primary survey. Oke, kalau primary survey, maka harus melakukan pemeriksaan, diagnosis, dan tata laksana secara bersamaan bersama tim yang secara berurutan mulai dari A, lanjut ke B, lanjut ke C, lanjut ke D, lanjut ke E. Ya, A, B, C, D, E. Dan ini masing-masing harus clear. Apa itu A? A itu adalah airway. B itu adalah breathing. C adalah circulation. Maksudnya apa? Kalau airway itu kita memeriksa eh, saluran nafasnya gimana, mulai dari mulut hingga ke parunya. Maka kita harus mencari apakah ada suara-suara yang aneh. Jangan-jangan ada sumbatan di saluran nafasnya. Misalnya pada airway kita akan menemukan suara seperti choking ya, atau gurgling. Apa tuh? Ini suara misalnya dia ada darah di tenggorokan, maka bunyinya kayak orang kumur-kumur, kluk 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 kluk, atau choking ya. Itu juga artinya ada sumbatan di jalan nafas. Sumbatannya bisa benda, sumbatannya bisa lidah yang terjatuh dan seterusnya. Tapi pada kasus PPH ini jarang untuk yang mengarah ke sana. Kalau yang breathing itu nanti kita meriksa suara nafas yang aneh, misalnya wheezing lah dan segala macamnya itu ya, stridor, kemudian mengi, rongki dan seterusnya. Nah, tapi biasanya kalau cerita breathing itu lebih ke kasus trauma, pada misalnya trauma toraks ya contohnya. Eh, Macam-macam misalnya pneumotoraks, ada dada yang apa namanya itu, yang parunya itu kolaps sehingga suara nafas negatif gitu ya segala macamnya. Nah, tapi kalau pada kasus PPH
itu juga jarang ditemukan temuan untuk bagian itu. Nah, yang sering ya, yang jelas di circulation ini. Circulation ini inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi ya. Pada inspeksi kita kita pasti melihat apa? Ibunya tampak pucat. Kenapa? Karena darahnya banyak keluar. Kalau yang persalinan normal di atas 500 cc tadi kan banyak ya. Itu satu botol aqua kehilangan darahnya. Kalau misalnya eh, yang SC, maka dia lebih daripada itu, dua botol aqua lebih. Oke, untuk palpasinya nanti ya jelas kita meriksa nadi ya, tekanan darah. Kemudian mungkin pernah dengar Tasya ini ya, capillary refilling time atau CRT. CRT-nya di atas apa di bawah 2 detik. Ini akan menunjukkan bagaimana eh, status perfusi daripada si pasien ini. Oke, eh, perfusi bisa dilewatkan untuk kasus ini, kemudian kita auskultasi ya, bunyi jantungnya, apakah normal atau tidak. Nah, yang jelas, ketika sudah tahu pasiennya mengalami suatu perdarahan, maka kita harus mengembalikan keadaan umum dulu ya. Maka kita tata laksana keadaan umumnya. Oke, maksudnya gimana tuh? Ya, kalau misalnya tekanan darahnya mulai drop, maka kita support dinaikkan lagi gitu ya. Nah, cara naiknya gimana? Nah, itu nanti di blok emergensi perdarahan, apa namanya itu? Perdarahan stadium 1 sampai 4 ya. Satu tuh gimana, dua gimana, tiga gimana, empat gimana, masing-masing rumusnya gimana tuh ada. Tapi kalian belum belajar sampai situ kan, jadi yang ini cukup tahu aja sebenarnya. Nah, atonia merupakan penyebab utama perdarahan postpartum. Nah, cara taunya gimana? Kita taunya gini, pertama-tama pasien ini eh, kita raba, apa namanya itu, perutnya, rupanya pas diraba itu didapati lembek. Padahal setelah plasenta lahir dia harusnya keras seperti batu, gitu loh ya. Nah, lembek ini kita namakan sebagai bogi uterus. Nah, kalau gitu apa yang kita lakukan? Pertama, dilakukanlah masase di manual. Sambil menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan dia lembek lainnya. Misalnya, diversi uteri, habis itu trauma, apa tuh, ada jaringan yang tertinggal, dan seterusnya ya. Oke, nah nanti ini baru dilanjutkan ke, oh nggak Halo ada. Bang, Ya, Bang tadi Tasya nge-lag Bang, oke, sampai mana tadi? sampai yang apa keras uterusnya Bang. Oke, ya. Jadi uterus itu harus keras, kalau lembek namanya bogi uterus. Eh, kalau kita udah lakukan massage bimanual, nanti barulah kita lakukan yang namanya eh, pemberian oksitosin ya. Kemudian baru nanti terakhirnya itu kita lakukan kompresi di manual. Oke, nah atonia uteri. Kenapa bisa terjadi atonia uteri? Atonia uteri itu biasanya terjadi karena ini ya, atonia uteri itu intinya uterusnya capek. Atonia uteri artinya uterus gara-gara capek. Kenapa capek? Satu, over distensi. Over distensi itu apa? Artinya eh, sama kayak balon. Balon itu kan awalnya kecil, habis itu kita tiup jadi gede gitu kan. Ini ukuran normalnya, ukuran besar normalnya. Tapi dia bisa lebih besar daripada yang seharusnya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa lebih besar? Satu, janinnya gendut ya, anaknya itu lebih dari 3,5 kilo. Kedua, rupanya janinnya ganda, dia gemeli, kembar, maka dia memakan ruang lebih banyak. Ketiga apa? Hidramnion, cairan ketubannya banyak banget sampai-sampai eh, anak itu berenang-renang di dalamnya.
Kemudian apa? Paritas tinggi. Artinya apa? Dia mungkin G6 ya. G6, P5, A0 gitu. Jadi ini udah kehamilan yang keberapa dan partus yang kesekian kalinya. Atau apalagi sebelumnya memang punya riwayat PPH. Atau apalagi ada upaya mempercepat pengeluaran plasenta dan gitu-gitu ya. Intinya adalah uterusnya capek karena dipakai terus. Antara kebanyakan hamil, kebanyakan melahirkan, atau dia ukurannya terlalu dipaksa gede gara-gara macam-macam hal ini. Nah, ini meningkatkan resiko terjadinya atonia uteri. Udah keburu melar ininya, uterusnya gitu ya. Nah, kapan tegaknya? Kalau misalnya nih, kontraksi uterusnya lemah. Ini kita palpasi ya. Kedua, perdarahan. Ya jelas lah ada perdarahan. Kemudian shock atau anemia, ya oke. Tapi yang paling penting ini, kontraksi uterusnya lemah. Ya. Kemudian, ingat nggak Tasya kemarin? Setelah plasenta lahir, harusnya TFU itu tingginya seberapa? Masih ingat nggak? Di pertengahan tali oblikus sama Pas di pertengahan atau sedikit di bawah pusar? sedikit di bawah ya, Bang. Iya, ya, jadi dua jari di bawah umbilikus. Artinya apa? Kalau misalnya dia tidak segitu, mungkin masih di atas atau pas di umbilikus, ditambah dengan kontraksi uterusnya lemah, maka di sini kita bisa berpikir ini kayaknya ada suatu PPH ya, terutama atonia uteri. Apalagi dengan riwayat-riwayat yang sudah dijelaskan tadi. Oh, rupanya anak kembar. Oh, rupanya hidramnion. Oh, rupanya macam-macam ya. Jadi mencegahnya gimana? Nah, manajemen aktif skala 3 dulu. Manajemen aktif skala 3 itu kita berikan oksitosin profilaksis namanya. Oksitosinnya ini memang diberikan di awal 10 unit intramuskular atau 5 unit IV bolus. Tapi biasanya yang dipakai yang ini ya. Dah, suntik terus aja IM, paha ya. Nah, penjepitan dan pemotongan tali pusat dini, kemudian ada yang namanya CCT atau PTP, penegangan tali pusat terkendali. Bahasa Inggrisnya itu control cord traction, sambil menekan suprapubik di arah yang berlawanan. Oke, jadi suprapubiknya ini ditekan di sini, tangan yang sebelahnya lagi menarik dengan pelan-pelan di bagian sini ya, yang lebih mengarah ke pangkal. Jadi jangan tarik yang ujung sini, nanti putus soalnya. Oke, jadi ini semua dilakukan dengan manajemen aktif skala 3 dulu. Artinya skala 3 dibantu eh, persalinannya. Jadi setelah anaknya lahir, jangan lupa plasenta juga harus lahir. Dan lahirnya itu harus dibantu ya. Gitu, mulai waspada. Tapi kalau dalam waktu 15 menit dia lahir sendiri juga udah bagus gitu ya. Oke, jadi untuk mendapatkan kontraksi itu harus skala 4 yang baik. Pertama, ibunya mesti pipis ya. Nah, pipis ini bisa nanti dipasangkan kateter kalau misalnya kesulitan. Kemudian di massase funus uteri, kemudian masuk oksitosin 10 IU dalam 500 mili RL. Jika nggak berhasil, baru lanjut ke metil ergometrin. Oke, untuk dosis mungkin belakangan lah dihafalnya ya. Tapi yang paling penting itu Tasya hafal dulu ini obatnya. Oksitosin sama metil ergometrin. Atau oksitosin itu sering juga dibilang sintosinon. Sedangkan metil ergometrin juga sering dibilang metergin.
Recording in Oh progress. ya, mau tanya dulu Antonio Uteri. Nggak ada, Bang. Oke, lanjut ya. Inversio Uteri. Inversio artinya uterusnya kebalik. Nah, tuh keluar dia ya. Harusnya di dalam malah di luar. Nah, nggak ada definisinya ya. Ya udahlah. Etiologinya spontan. Biasanya gara-gara atonia uteri juga bisa ya. Atau tekanan intraabdominal yang naik tiba-tiba. Gara-gara apa nih? Ini yang paling utama. Ngejan. Kadang-kadang ya apa namanya tuh mengedan untuk BAB sama mengedan untuk melahirkan itu mirip-mirip perasaannya ya. Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering banget malah ibu hamil itu yang ketika partus keluar ininya juga, fesesnya juga gitu ya. Nah, cuma ada memang yang berlebihan untuk proses mengedan ini ditambah pula dengan atonia uteri, ditambah pula dengan eh, udah multipara, jadilah ini ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, yang ini kaitannya dengan apa? Dengan plasenta akreta. Apa tuh plasenta akreta? Artinya invasi daripada plasentanya itu kedalaman gitu loh, yang harusnya cuma sampai sedikit di endometrium ini masuknya malah ke miometrium ya. Hasil apa? Begitu ditarik plasentanya yang harusnya udah copot, rupanya yang bagian dalam malah ikut gitu karena dia nempelnya terlalu dalam. Nah, ini yang bahaya ya. Nah, jadi diagnosisnya gimana? Ya udah jelas, kalau dari inspeksi pasti ada sesuatu yang keluar ya. Nah, tapi inversio ini tidak selalu kayak gini ya. Tidak selalu gini. Kenapa? Ingat lagi anatominya. Eh, ini rahim, ini kan, ini cervix. Nah, vagina kan masih ada sekitar 12 cm lagi ya, Pak. Gitu loh, Tasya. Artinya apa? Dia bisa aja keluarnya nih sampai sini aja gitu. Nggak sampai prolaps, seprolaps, prolapsnya yang nampak gini. Jadi kita tahunya dari mana? Dari TFU. Balik lagi. TFU harusnya semana? TFU harusnya sedikit di bawah apa tadi? Umbilikus ya, 2 atau 3 jari di bawah umbilikus. Rupanya Tasya temukan pasien ini yang berdarah ini, dia malah di sedikit di atas simfisis pubis. Loh kok turun kali gitu. Artinya ini TFU-nya terlalu ke bawah gitu kan. Kemudian pasien mengalami ini nyeri hebat. Nggak cuma berdarah aja tapi ada nyerinya ya. Sisanya sama ya perdarahan dan shock. Oke, tata laksananya apa? Kayak tadi juga ya. A, B, C, D, E ya. Tapi fokus ke A, B, C aja dulu. DE-nya nanti belakangan. Dicoba untuk melakukan reposisi manual. Coba dimasukin lagi ke atas. Bisa nggak? Gitu loh. Kalau nggak bisa baru dirujuk. Oke. Jangan lupa perbaiki KU itu apa ya, pasang infus ya, cairan, kemudian nanti diberikan analgetik supaya dia nyeri berkurang, kemudian oksitosin ya. Nah, kalau dirujuk baru dilakukan ini sama ini ya, operasi Holter sama spinal. Oke, Bang. Halo, Bang. oke, abang hilang bentar tadi ya. Sampai mana Tasya? Jadi sampai tata laksana, Bang. Oke, tata laksananya udah semua nih. Yang mana? Belum yang ini belum, Bang.
Ini belum ya? Yang sebelumnya. Hmm. Ini ya. Oke, yang ini eh seperti yang ditulis di situ, ketika terjadi inversio, plasentanya udah lepas, seringkali dia bisa kembali ya. Jadi ini kata kata kuncinya tuh sering. Sering bisa kembali sendiri hanya dengan kita mendorong fundus yang ada, nampak, dengan telapak tangan dan jari-jari ke arah sumbu panjang vagina dibalikin bisa. Nah, infusnya buat apa? Untuk ngembaliin kondisi hipovoleminya ya. Hipovolemi itu artinya kekurangan darahnya. Oke, cara penghitungannya gimana tuh nanti ya. Rupanya masih melekat, kita coba dorong balik tadi. Atau plasentanya tidak dilepas sampai sistem, sistem. Oke, jadi semua udah kita kasih nih. Infus udah dikasih, cairan-cairan udah dikasih, relaksasi udah dikasih, udah macam-macam lah kita kasih. Rupanya nggak copot juga. Nah, maka apa yang kita harus lakukan? Usahakan dulu plasentanya bisa keluar ya. Kanan yang stabil dengan kepala diterapkan pada fundusnya. Kayak tadi juga. Nah ini. Jadi kita tahu ini ada terjadi inversio, kebalik dia. Maka kita coba kembalikan menggunakan tangan dan jari-jari. Begitu dia kembali ke posisi normal, maka kita berikan agen oksitosin ya. Jadi pertama-tama kita harus melakukan pemberian tokolitik dulu. Oke, ini kebalik kalau gitu. Awalnya tokolitik, baru lanjutannya oksitosin kalau sudah normal. Tahu tokolitik apa, Tasya? Enggak, Bang. Hah? Serius? Tokolitik itu MgSO4 itu tokolitik. Maksudnya itu adalah lawannya dari oksitosin. Oksitosin itu kan meningkatkan kontraksi uterus, bikin uterusnya Iya, tahu, keram. Bang. Kalau MgSO4 dia merilekskan si uterus jadi lembek. Makanya pada pasien yang prematur-prematur ya, pasien yang mau dipertahankan kehamilannya, yang udah mulus-mulus duluan sebelum waktu aterem, maka diberikanlah MgSO4 supaya nggak jadi kontraksi gitu ya. Oke, inversio uterus incomplete kayak yang gini. Ini kan incomplete karena nggak keluar ya. Berarti diberhentikan dulu kontraksinya ya, Bang. Baru dikasih oksitosin lagi, Bang. Iya, jadi ini kan keras dulu nih. Mana tahu dia sudah kontraksi, maka kita rilekskan. Karena kalau misalnya dia kontraksi, ngembaliinnya susah. Jadi dikasih tokolitik dulu. Begitu udah kembali, baru kita kasih oksitosin. Gitu ya. Oke, didiagnosis dengan palpasi, dengan depresi seperti kawah. Ya, ya sesuai gambar lah. Derajat inversi yang progresif ditunjukkan di dalam insert. Itu ya, intinya lihat gambar ini aja deh. Ya, kebalik kayak gini, doronglah pakai jari atau tangan sampai berhasil. Oke, ini kalau inversi yang betul-betul sampai keluar ya. Oke, masukin aja lah pokoknya ya. Nah, itu dia. Begitu udah sampai ujung, baru dibikin kepalan tangan. Seperti kayak mau melakukan kompresi bimanual. Oke. Kemudian ada ruptur uteri. Ruptur uteri ini artinya dia robek pada rahim dan peritoneum visceral atau pemisahan otot rahim dengan plasenta. Oke, oke, oke. Intinya rahim robek deh, itu ruptur uteri ya. Ruptur robek, uteri itu rahim. Ini aja dulu ingat. Oke, atau dehisensi uterus artinya apa? Otot rahimnya yang keganggu. Tapi serosanya utuh. Kita lihat gambarnya di bawah kalau ada ya. Nah, ruptur itu ada dua, ada yang komplit, ada yang incomplete. Kalau komplit, seluruh lapisan dinding uterusnya terpisah. Tapi kalau incomplete, cuma otot uterusnya aja yang terpisah. Tapi peritoneumnya masih utuh. Oke, ada dua cara terjadinya ruptur uteri, ada yang spontan, ada yang traumatik.
Nah, ini yang spontan. Rupturnya di bagian bawah. Ini ya sobek dia. Nah, kok bisa kayak gitu? Kita lihat ya. Hmm, uterine injury or anomaly sustained before current pregnancy. Bentar ya. Oke, yang ini misalkan Bang, Oke, maaf ya, ini emang di sini lagi agak jelek jaringan. Oke, ini udah jelas suaranya? jelas Bang. Oke. Nah, jadi ini yang kiri itu ini adalah faktor sebelum hamil sekarang. Jadi sebelum dia hamil yang sekarang, dia punya riwayat-riwayat tertentu. Misalnya sebelumnya dia SC, terus dipaksanya sekarang eh, partus normal gitu loh. Sedangkan kan SC kita udah tahu, udah dirobek bagian atasnya ya untuk rahimnya. Kemudian dia paksa mau normal. Nah, itu bisa terjadi ruptur uterus. Atau sebelumnya previously repaired uterine rupture. Mungkin sebelumnya dia punya ruptur uterus juga, udah diperbaiki, udah dijahit, tapi rupanya masih terjadi seperti itu. Kemudian apalagi bisa myomectomy. Dia punya riwayat myom segala macam ya. Intinya apa? Semua yang berhubungan dengan surgery, pembedahan yang berhubungan dengan myometrium ya, gitu. Kedua, ada trauma. Misalnya apa? Dia melakukan aborsi di klinik tertentu menggunakan kuret ya, kemudian dikorek-korek rahimnya bisa rusak, atau ada ketusuk, ketembak dan seterusnya ya. Kemudian ada apa nih? Pregnancy in undeveloped uterine horn ya. Ada bagian uterus yang menyebabkan kehamilan di tempat uterus yang belum berkembang dengan bagus, macam-macam ya. Oke, itu. Kemudian kalau yang uterine injury or abnormality during, artinya di kehamilan sekarang, misalnya apa ini ya? Kita ngasih oksitosinnya terlalu banyak. Misalnya oksitosinnya di awal-awal itu harusnya cuma 4 tetes per menit, ya. Kita ngasihnya langsung 60 tetes per menit. Nah, itu terlalu semangat kan? Sedangkan bukaan di bawahnya nih, si serviksnya belum kebuka. Masih ingat kan kala satu eh, itu terbagi beberapa fase kan? Ada fase laten ya, kemudian ada fase aktif. Nah, di fase aktif itu harusnya masih dilatasi kan? Dari 4 sampai 10 cm, bukan 10 kan? Nah, lagi proses pembukaan, itu kan harusnya kontraksinya belum kuat-kuat banget ya, masih yang ritmis di awal-awal. Ada yang penting ada kemajuan persalinan. Ini kita kasih langsung banyak. Nah, yang bawah belum kebuka, akhirnya apa? Lahirnya ke atas gitu loh. Kan syarat lahir normal itu dia ini rahim ya. Rahimnya harus effacement 100% sama bukaan 10. Kalau udah kayak gitu baru boleh kita suruh ibunya ngeden, hantam lah sebaik-baiknya ya. Dengan apa namanya itu? Dengan syarat juga dia itu eh, presentasi kepala gitu ya. Nah, rupanya pada pasien ini belum terbuka ya, bukannya masih bukan 3.
kita kasih oksitosin banyak-banyak. Pintunya belum kebuka, akhirnya dia terdorong ke atas, maka terjadilah ruptur uterus. Ngerti ya maksudnya, Tasya? Ngerti Bang. Oke. Nah, yang lain-lain ya macam-macam lagi ya. Hidramnios yang kayak tadi juga. Selama selama melahirkan, during delivery ya, selagi dia partus, apa yang bisa terjadi? Misalnya ada yang namanya internal version. Anaknya keputer, yang harusnya kepala di bawah terputar jadi ke atas. Ada yang pakai alat-alat seperti forceps ya, macam-macam ya. Oke, 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 oke. Banyak lah intinya. Nah, yang gini-gini bisa menyebabkan kematian janin sekitar 50 sampai 75%. Bla 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 bla. Nah, kalau ruptur uteri, kita udah tahu dia robeknya ke atas ya kan, maka ada tanda partusnya macet karena dia harusnya turunnya ke bawah. Kemudian gawat janin. Kemudian ada yang namanya bundle ring, maka nampaklah dia ruptur uterus ya. Ada nggak gambarnya di sini? Sayang sekali nggak ada ya. Intinya nanti perutnya bentuknya kayak cincin, ada lingkarannya di situ gara-gara ada ruptur uterusnya ya. Apalagi kalau misalnya dia lahirnya ke atas. Pas kita pegang fundus uterus yang harusnya terasa fundus, ini kok malah teraba kepala bayi, keras. Atau teraba kaki bayi gitu ya maksudnya. Oke, penegakan diagnosisnya ini yang paling penting ya. Ring bundle ini, bundle ring. Oke, diagnosisnya gimana? Tanda perdarahan umum ada, sakit perutnya ada, hisnya menghilang ya. Ini penting nih. Jadi awalnya his kuat yang diakhiri dengan his hilang. His tahu ya? Tahu Bang. Oke. Oke, nah ini. Pas kita periksa abdomen, yang harusnya yang teraba itu adalah uterus, yang teraba malah bagian janin. Gitu. Oke, tata laksananya apa? SC, selesai ya. Yang lain-lainnya sama. Infus ya, support untuk hipovolemi dan seterusnya. Oke, pas sama si dokter objinnya gimana? Ya anaknya dilahirkan, kemudian semuanya dikeluarkan, yang robek dijahit lagi. Itu aja sih. Oke, laserasi perineum ini udah jelas ya. Ini yang mesti diketahui adalah dia ada derajat-derajatnya. Derajat satu, 2, 3, sama 4. Nanti 3 tuh dibagi lagi, 3A, 3B kalau nggak salah. Oh ya, 3A, 3B, 3C. Nah, untuk robekan perineum eh, ini terjadi pada partus precipitatus ya. Et causa partus precipitatus. Pernah dengar nggak ini, Tasya? Belum ya? Kalau Bang, Halo? Pernah dengar ini? Partus precipitatus sudah pernah dengar? ini punya persalinan cepat ya Bang. Oke, sip, mantap. Kapan dia dibilang persalinan cepat? Nggak tahu sih. Oke. Kala satu fase aktif, harusnya pembukaannya berapa banyak per jam? Tahu nggak? Sejam ya Bang. Dalam 1 jam mesti terbuka berapa senti? Satu. Sip. 1 senti per jam. Artinya, kalau misalnya dia
di bawah ini, misalnya dalam 1 jam itu rupanya dia bukannya 2 senti. Nah, itu kita sebut sebagai partus precipitatus. Dia lahir lebih cepat dari yang seharusnya. Gitu loh. Alhasil apa? Terjadilah robekan seperti ini. Ya. Oke. Nah, yang ini kita mesti menghafal derajatnya. Bisa dilihat di sini ya. Derajat 1, robekannya cuma kena epitel dan kulit perineum. Derajat 2, baru kena otot, tapi ototnya otot perineum. Derajat 3, baru kena sphincter ani. Ya. Yang lihat dulu. Ada A, ada B, ada C. Kalau A, dia eksterna, yang B juga eksterna, yang ketiga baru interna, yang C. Bedanya apa? Yang 3A itu di bawah 50%. Yang B itu di atas 50%. Yang C nggak peduli berapa persen, yang penting kena yang sphincter ani interna. Oke, atau SAI. Yang ini SAE. Derajat 4 baru kena mucosa rectum ya. Nah, sampai ke lubang ininya, lubang rektumnya itu robek juga. Ini derajat 4. Oke, ketalasannya apa? Ya dijahit lah ya. Nah, tapi yang mana yang boleh kita jahit? Kalau abang nggak salah, ini abang sanksi ya, bisa jadi salah. Yang boleh kita lakukan itu hanya sampai yang second degree ya. Yang 3 sama 4 ini udah harus dokter obgyn atau dokter spesialis. Oke, jadi antara 1 atau 2 gitu, abang lupa. Nanti abang konfirmasi lagi deh. Oke, jadi tata laksananya adalah jahit perineum. Kalau ruptur cervix, ya cervixnya yang rusak ya. Ini kok jadi ruptur uterus? Nah, ini loh maksud abang tadi. Ini bundle ringnya. Ini lanjutan yang di atas tadi ya. Jadi harusnya perut ibu hamil ya kayak gini ya. Bentuknya, cembung. Tapi kalau misalnya terjadi ruptur uterus, ada bundle ring ini tadi. Jangan lupa. Bundle ring. Jadi kayak mana bentuknya? Gini. Poin poin M ya. Ini dia. Kalau udah kayak gini, ruptur uterus lah itu. Oke, ada yang mau ditanya untuk PPH ini? Early Ada PPH? Bang. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke yang late ya. Nah, tadi itu kan di bawah 24 jam. Nah, kalau misalnya yang late PPH, itu kata kuncinya adalah di atas 24 jam hingga 6 minggu pasca lahir ya. 24 jam sampai 6 minggu pasca lahir. Nah, late PPH ini muncul sekitar 1% dari wanita pasca persalinan. Oke, dan biasanya akan muncul pada hari ke-8 sampai hari 21. Oke, jadi ini insidensinya atau kejadian itu termasuk jarang ya. Nah, penyebabnya apa aja? Satu, ada yang namanya subinvolusi uterus yang sudah kita bahas kemarin ya. Artinya kemampuan uterus untuk kembali ke ukuran semula itu terganggu. Maka kita mesti evaluasi lagi nanti kenapa bisa terganggu, kenapa dia nggak mengecil. Kemudian apa lagi? Ada laserasi atau hematom pada kelaminnya. Mirip-mirip sama yang PPH tadi. Apalagi ada surgical injury. Mungkin dia kemarin SC, kemudian udah dijahit-jahit, rupanya entah tepukul, ketendang, pelempar bola bagian perutnya itu, maka terbukalah jahitannya atau luka lagi lah jahitannya. Kemudian apa lagi? Ada dehisensi, ada eh, luka-luka yang tidak menyatu. Kemudian ada kelainan vaskular dan seterusnya ya macam-macam. Yang pada akhirnya kembali ke kelainan darah gitu. Oke, yang pertama retensio plasenta dulu. Nah, retensio plasenta artinya harusnya kan belum lahirnya plasenta setengah sampai 1 jam setelah anak lahir. Tapi ingat yang setengah jam ini aja ya. Karena dia harus lahir dalam waktu 15 menit.
Oke, nah ini ya, plasenta bisa aja nggak keluar karena apa? Kandung kemihnya atau rektumnya penuh. Nah, maka ini mesti dikosongkan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ceritanya yang late, maka baru kita masuk ke plasenta ini ya. Akreta, inkreta, dan perkreta. Ini ingat kata kunci seberapa dalam dia tembus ya. Kalau akreta, dia menembus sampai miometrium, yang harusnya di endometrium saja. Oke, tapi dia batas atas miometrium. Sedangkan yang inkreta menembus dalam miometrium, gitu loh. Sedangkan prakereta dia menembus sampai ke serosa. Jadi kita ingat lagi, ini rahim ya, ada 3 lapis. Tuh, sampai sini normal. Sampai atas ini, maka ini masuk ke akreta. Tembus ke tengah sini, maka ini namanya in, seperti namanya ya, in ya, inkreta. Keluar sampai serosa, namanya perkreta. Oke, mudah ya. Ingat aibnya aja. AIP. Semakin ke sana, semakin dalam ya. Oke, penilaian klinisnya gimana? Kalau misalnya dia yang akreta, inkret, hah? Akreta, inkarserata, akreta, hah? Apa maksudnya ini? Bang, Ya, masih izin ke toilet ya, Bang? oh ya lanjut lanjut. Udah, Bang. Ya, oke. Jadi ini kebetulan hmm, dia tidak membagi antara 3 yang tadi kita sudah jelaskan ya. Di sini ada inkarserata. Inkarserata itu artinya terperangkap. Jadi hmm,
plasentanya sudah copot, cuma mulut rahimnya ketutup, jadi dia nggak bisa keluar gitu loh. Itu plasenta incarcerata, maksudnya tuh gitu. Nah, kalau akreta tadi sudah dibilang dia menembus sampai batas atas miometrium, sedangkan akreta parsial ya sebagian plasenta itu normal, jadi sebagian plasentanya itu di sini ya, yang ini sebagiannya akreta. Itu maksudnya separasi parsial. Jadi copotnya cuma separuh aja, gitu intinya. Jadi logikanya kita lihat konsistensi uterus aja ya. Kalau misalnya dia plasentanya parsial, maka artinya kan ceritanya dia nggak copot. Kalau nggak copot artinya pasti uterusnya jadinya kenyal, bukan yang keras. Kalau inkarserata copot dia, cuma nggak keluar, tapi udah copot, maka dia bisa kontraksi. Makanya dia jadi keras. Kalau yang akreta cukup. Nah ini abang nggak ngerti maksud cukup ini apa ya. Agak tidak terdefinisikan ini. TFU-nya ini sepusat, yang ini dua jari dua pusat karena udah copot dan sudah kontraksi. Yang ini juga masih di pusat gitu ya, karena nggak keluar gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang paling penting selanjutnya adalah ostium uteri. Oke, pembukaan uterusnya gimana? Yang jelas ini ketutup, makanya dia terperangkap ya, makanya nggak bisa keluar. Oke, plasentanya gimana? Kalau yang ini nempel semua, karena terlalu dalam tadi kan. Yang ini udah lepas, yang ini lepas sebagian gitu loh. Jadi sisanya nggak perlu dilihat-lihat ya. Yang abang contrang ini aja yang dilihat sama yang ditandain. Oke, kenapa bisa retensio? Ya kala tiganya nggak bagus dilakukan ya. Plasenta manualnya yang CCT juga tidak bagus dilakukannya ya, nggak sempurna. Atau kita lakukan dua ini udah bagus, tapi rupanya ada ini, gitu ya. Oke, diagnosa ditegakkannya gimana? Ya kayak yang tadi juga ya, kan udah dipelajari itu retensio placenta. Oke, tata laksana juga sama ya. Oke, kalau misalnya retensio placenta, udah jelas ya, kita lakukan apa aja tadi. Kita lakukan yang pertama massase, kemudian pemberian oksitosin, kemudian CCT, baru manual placenta. Urutannya selalu ini. Oke, atau PTP, nama lainnya ya, bahasa Indonesianya. Peregangan tali pusat terkendali. Nah, kalau misalnya dia sudah akreta, inkreta, atau perkreta, ya udah rujuk. Beres ya, nggak perlu pusing-pusing. Untuk apa? Untuk dilakukan histerektomi. Oke, tata laksana retensio placenta. Sama juga yang tadi ya, kita berikan oksitosin ini. Oke, placenta manual ini ya, tadi. Nah, ini yang penting untuk melakukan placenta manual atau menarik ini ya, dilihat ada satu tangan yang nanti pakai forceps, kemudian menjepit tali pusar. Tangan satu lagi masuk semua, tapi pakai handscoon yang sampai sepanjang ini ya, sepanjang pergelangan tangan. Tangannya masuk ke dalam, kemudian jari ini mensusuri ke sekitar plasentanya, baru ditarik keluar. Nah, ini kan proses yang tidak nyaman sekali ya, tangan kita bisa masuk begitu. Maka ini harus dilakukan menggunakan narkosis. Apa tuh? Ya, obat-obatan yang bisa, apa namanya itu, mengurangi nyeri dan menurunkan kesadaran, ya. Obat-obatan narkose. Kemudian pasang infus kayak biasa, tangan kanan dimasukkan secara obstetrik ya. Tangan kiri menahan fundus untuk mencegah kolporeksis. Takutnya ketarik ini ya tangan sebelah sini ya tuh. Kenapa? Bisa jadi pas kita tarik ini ngikut jadinya apa? Inversio uteri kayak yang di awal tadi kita sudah jelaskan ya. Oke, ini gambarnya kayak tadi. Tangan awalnya di sini, kemudian jari menyusuri ke atas sampai ini copot ya. Inilah manual placenta. Kemudian ada lagi yang namanya sisa plasenta atau placenta res. Plasenta sudah keluar, tapi sisanya masih ada.
Nah, ini juga bisa menimbulkan perdarahan yang terus-menerus dan lambat, pelan-pelan, bercak aja. Nah, kapan kita taunya? Kan kita udah bicara kemarin tentang nifas, ya. Di awal-awal nama lokianya adalah Lokia rubra. Kalau nggak salah abang tuh seminggu pertama itu eh, dia masih merah, kemudian pelan-pelan berubah menjadi yang warna merah encer. Nah, pada pasien ini, rupanya hari 6 sampai 10 yang harusnya ada berubah lokianya tuh masih gitu-gitu aja. Nah, disinilah kita curiga ini jangan-jangan plasenta res gitu ya. Maka kita lakukan apa? Kuret. Apa tuh kuret? Kuret tuh dikorek. Korek apanya? Endometriumnya. Oke, menggunakan sonde. Gitu. Oke, nah ini harus dilakukan di rumah sakit. Setelah tindakan pengeluaran, baru diberikan uterotonika lagi ya. Berilah lagi oksitosinnya atau oral. Oke, baru diberikan antibiotik profilaksis. Jangan lupa ya, semua tindakan yang sifatnya invasif harus kita berikan antibiotik profilaksis. Yang terakhir adalah koagulopati atau kelainan darah. Kelainan pembekuan darah. Nah, koagulopati ini bisa bisa primer, bisa sekunder ya nanti kelainan perdarahan itu. Bisa akibat kelainan pada trombosit, bisa kelainan pada faktor hemotasisnya. Jadi kalau koagulopatinya kita curiga nih, kapan kita curiga koagulopati? Pada pasien yang manajemen kalitiganya udah bagus, pas kita periksa plasenta sudah lahir lengkap, eh, tapi tetap perdarahan juga gitu. Maka kita periksa apa? PTA-PTT ya, rupanya mengalami pemanjangan gitu. Oke, rupanya koagulasinya abnormal. Maka kita berikanlah faktor pembekuan darah, kemudian kita berikan plateletnya ya. Ada yang namanya tuh eh, eh, FFP, Frozen Fresh Plasma ya. Nah, disinilah terdapat macam-macam komponen-komponen darah yang selain sel darah merah yang bisa diberikan ya. Atau plateletnya saja yang diberikan. Tapi ini satu kantongnya bisa 1 juta ya, mahal banget nih yang platelet doang. Tapi kalau koagulasinya normal, maka kemungkinannya ada sesuatu yang terlewatkan. Maka kita harus ke kamar operasi lagi untuk melakukan apa? Laparotomi lagi. Maka ini udah kompetensi spesialis ya. Apa yang akan dilakukan spesialis? Dia akan menyingkirkan kemungkinan ruptur uteri ya. Mana tahu ada yang perlu diperbaiki. Kemudian dipertimbangkan untuk ligasi lagi uterusnya ya. Arteri uterinanya. Kalau nggak berhasil juga baru dilanjutkan ke histerektomi. Oke. Nih contoh kelainan pembukaan darahnya apa aja. Kalau udah ada sebelumnya namanya ITP ya. Idiopathic thrombocytopenic purpura. Atau dia punya HELLP syndrome yang sebelumnya kita udah bahas di pasien-pasien toksemia gravidarum. Atau pasien yang solusio placenta. Udah terjadi ini ya. Maka terjadilah di IC. Jadi kalau ingat lagi Tasya, kemarin pasien-pasien yang solusio placenta biasanya terjadi di IC. Di IC itu artinya masih nggak di IC? Sih bang, Oke. Di IC artinya apa tuh Tasya? Kepanjangannya? tentang pembekuan darah kan bang. Ya. Di IC adalah disseminated intravascular coagulation. Ini jangan lupa ya, pada ibu hamil tuh kasus-kasus ini sering ya. Maksudnya apa? Sedikit aja ya. Misalnya jarinya Tasya luka, maka harusnya darah membeku di mana? Di kepala, di kaki, di tangan, di jari. Di mana Tasya?
di jari ya, kan yang luka di jari gitu kan. Nah, pada ibu hamil, dia tidak seperti itu. Satu badan ini, di mana ada darah, di mana ada faktor pembekuan darah, itu aktif semua. Itulah yang dinamakan dengan DIC. Alhasil apa? Faktor-faktor yang bisa membekukan darahnya pada habis semua, karena udah kepake duluan. Makanya jadi gangguan pembekuan darah, gitu ya. Oke, habis. Mungkin sedikit aja untuk membantu tentang PPH. Nih ya, ini boleh di screenshot dulu. Normalnya, Tasya, ini untuk meringkasnya tadi-tadi aja sebenarnya. Kalau misalnya anak dan plasenta lahir ya, anak, plasenta lahir, maka normalnya yang terjadi apa? Ini kan kala 2 ya, ini kala 2, ini kala 3. Maka di kala 4 terjadi apa? Uterus yang mengeras seperti batu. Maka di sini nampak bahwa uterusnya bisa kontraksi dan mempertahankan supaya dia tidak berdarah. Logikanya, maka kalau plasenta belum lahir atau ada sisa plasenta, maka uterus tidak kontraksi gitu ya. Maka kita lihat di sini. Kalau misalnya uterusnya lembek, plasenta sudah lahir, tapi kotiledonnya tinggal, maka ini adalah sisa plasenta diagnosisnya. Tegak. Kalau uterusnya lembek dan plasenta belum lahir, maka ini adalah retensio plasenta, ada jelas. Kalau uterusnya keras dan plasenta sudah lahir, anak sudah lahir juga, maka ini adalah laserasi jalan lahir. Kenapa? Karena uterusnya udah keras, tapi tetap berdarah. Pasti ini laserasi jalan lahir. Kalau uterusnya lembek dan plasenta sudah lahir lengkap, maka ini adalah atonia uteri. Gitu loh. Bisa ya, Tasya? Bisa Bang. Oke. Ada yang mau ditanya dari materi hari ini? Nggak ada Bang. Oke deh, kalau gitu. Kalau nggak ada, setelah ini pun, setelah apa? Setelah les juga boleh nanya nanti ya. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Thank you Bang. Ya.